Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Sevia Aviani dengan NIM K2321072 dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Di sini kita akan mempelajari tentang fluida statis dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Pastikan kalian menyiapkan catatan dan fokus agar bisa mengikuti penjelasan dengan baik. Yuk, mari kita mulai. Nah, di sini kita akan membahas tentang tegangan permukaan dan kapilaritas. Sebelumnya, kita lihat tayangan video percobaan berikut ini. Disediakan sebuah air dengan air dalam wadah dan yang satunya itu larutan air sabun. Di sini pada percobaan pertama itu memasukkan silet ke dalam wadah yang berisi air. Ternyata siletnya itu terapung. Kemudian kita lihat di percobaan kedua itu memasukkan silet ke dalam wadah yang berisi larutan air sabun. Ternyata itu siletnya tenggelam. Kira-kira mengapa air dapat menopang benda ringan seperti silet di permukaannya? Nah, jadi air itu dapat menopang benda ringan seperti silet karena adanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini dapat terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antar molekul air yang kuat di lapisan permukaannya, sehingga membentuk semacam lapisan tipis yang cukup kuat untuk dapat menopang benda ringan selama tidak merusak lapisan tersebut. Kemudian, apa yang terjadi pada tegangan permukaan jika cairan itu dicampur dengan zat lain seperti air sabun? Nah, jadi ketika cairan dicampur dengan zat lain seperti sabun, itu nanti tegangan permukaannya akan menurun. Nah, zat-zat ini itu mengganggu ikatan antar molekul air dan melemahkan gaya tarik-menarik antar molekul tersebut. Akibatnya, lapisan tipis di permukaan air ini menjadi kurang kuat sehingga tidak bisa menopang benda ringan seperti silet. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Itu terkait tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu apa sih? Jadi, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan zat cair untuk menegang, sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Nah, seperti pada tayangan video yang sebelumnya itu, larutan sabun itu mempunyai dua permukaan, sehingga gaya tegangan permukaan yang bekerja itu sepanjang 2L sama dengan D. Jadi, tegangan permukaan atau gamma itu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan F dan panjang permukaan D, di mana gaya itu bekerja. Ya, dari pernyataan di atas, maka dapat dirumuskan tegangan permukaan itu adalah gamma sama dengan F per D sama dengan F per 2L, di mana gamma merupakan tegangan permukaan dengan satuan bidang per meter, F merupakan tegangan permukaan, gaya tegangan permukaan, D merupakan panjang permukaan, dan L merupakan panjang kawat. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soal terkait tegangan permukaan, yaitu sebuah kawat berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegak 1,2 cm dan 1,6 cm diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan zat cair. Jika tegangan permukaan zat cair itu 50 dine per cm, tentukan besar gaya oleh tegangan permukaannya. Di sini sudah diketahui ya, itu 1,2 cm dan 1,6 cm. Karena bentuknya itu segitiga siku-siku, maka kita perlu cari salah satu sisinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah,
Sini dapat kita tuliskan L sama dengan akar 1,2 kuadrat ditambah 1,6 kuadrat, maka didapatkan itu akar 4. Nah, akar 4 itu adalah 2 cm. Ketika sudah diketahui, maka kita tinggal jumlahkan saja. L sama dengan 1,2 ditambah 1,6 ditambah 2, maka L nya itu 4,8 cm. Nah, udah diketahui nih L nya, dan gamanya juga udah diketahui di soal tadi 50 dine per cm. Jadi tinggal kita masukkan saja ke persamaannya menggunakan gamma sama dengan F per 2L. Kita masukkan gamanya itu 50, terus sama dengan F per 2 dikali 4,8, maka kita dapatkan F nya itu 480 dine. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang kapilaritas. Nah, kapilaritas itu apa sih? Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain-lain. Namun, tidak semua zat cair itu mengalami gejala kapilaritas yang sama, misalnya pada air dan raksa. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar itu, pada zat cair berupa air, itu permukaan zat cair dapat membasahi dinding, sedangkan pada zat cair berupa raksa itu tidak dapat membasahi dinding, dan raksa malah akan turun. Kemudian, air membasahi dinding itu karena adanya gaya kohesi antar partikel air lebih kecil dari gaya adhesi antara partikel air dan partikel dinding, di mana gaya tarik-menarik antar partikel sejenis itu dinamakan gaya kohesi, sedangkan gaya tarik-menarik antar partikel berbeda jenis itu dinamakan gaya adhesi. Nah, kalian perhatikan ini di gambar, ada sebuah bejana yang berisi air dan dimasukkan pipa kapiler. Ini terlihat permukaannya itu cekung ya, cekung. Nah, ketika semakin kecil pipa kapilernya, maka airnya itu akan semakin naik. Kemudian sebaliknya, ketika suatu bejana itu diisi dengan raksa, maka permukaannya itu berbentuk cembung. Nah, ketika dimasukkan pipa kapiler, itu airnya juga akan cembung. Nah, semakin kecil pipa kapilernya itu nanti raksanya itu akan semakin turun. Jadi kebalikannya, kalau air itu akan semakin kecil pipa kapilernya akan semakin naik, kalau raksa itu semakin kecil pipa kapilernya nanti raksanya akan semakin turun. Oke, kita lanjut. Nah, jika arah permukaan zat cair dalam wadah diperpanjang dengan garis lurus, maka akan kita dapatkan sudut antara perpanjangan permukaan zat cair dengan arah vertikal wadah. Sudut ini disebut dengan sudut kontak. Jadi, kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler itu dapat dirumuskan menjadi H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Dimana ini ada keterangannya, itu merupakan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler dengan satuan meter, gamma merupakan tegangan permukaan, theta merupakan sudut kontak, kemudian rho merupakan massa jenis zat cair, G merupakan persamaan gravitasi, dan R merupakan jari-jari pipa kapiler. Nah, di sini bisa kalian perhatikan di gambar ya, yang di sebelah kiri itu suatu bejana yang diisi dengan raksa. Terlihat permukaannya itu cembung. Nah, jika kalian perpanjang nih garis lurusnya, itu akan terbentuk sudut tumpul. Kemudian sebaliknya, ketika bejana yang berisi air itu nanti sudut yang terbentuk itu sudut lancip. Jadi kebalikannya, kalau air itu sudut lancip atau kurang dari 90 derajat, sedangkan kalau raksa itu sudut tumpul, berarti lebih dari 90 derajat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal tentang kapilaritas.
di mana sebuah pipa kapiler dengan diameter 0,8 mm dimasukkan secara tegak lurus ke dalam bak yang berisi air. Jika sudut kontak permukaan air 37 derajat dan tegangan permukaannya 0,072 Newton per meter, berapakah kenaikan tinggi air dalam pipa kapiler? Nah, di sini sudah diketahui ya, diameternya itu 0,8 mm. Karena satuannya masih milimeter, itu kita ubah menjadi satuannya meter, maka didapatkan 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, nanti itu yang dipakai jari-jari, jadi kita ubah dari diameter ke jari-jari, maka kita dapatkan 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian nilai dari cos 37 derajat itu 0,8, dan rho airnya kita ketahui itu 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi yang kita gunakan itu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan saja ke rumus, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Kita masukkan H sama dengan 2 dikali 0,072 dikali 0,8 per 1000 dikali 10 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita dapatkan H-nya, H atau ketinggiannya itu 0,0288 meter. Oke. Nah, ternyata materinya sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran sampai akhir. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian memahami tentang tegangan permukaan dan kapilaritas dengan baik. Jangan lupa untuk latihan dan ulangi materi jika perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.